dia yang berdarah, tapi Jibril yang emosi. Ya. Nah, kembali ke pelajaran kita tentang puasa. Pada tahun kedua setelah hijrah hari itu, pada tahun kedua setelah hijrah ini, turunlah ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada nggak di HP-nya ayatnya? Ayat kita cek bersama. Kan kita belajar bukan ceramah. Saya jarang ceramah, saya mau belajar. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, sebelum kita masuk ke ayatnya, kita baca dulu kosakata ayat dulu. As-shaumu artinya apa? As-shaumu artinya puasa. Jadi as-shaumu punya kata antonim. Antonim dari as-shaumu yaitu al-iftar. Apa artinya? As-shaumu berarti puasa, al-iftaru artinya tidak puasa atau dengan nama lain. Ada istilah iftar jama'i. Apa itu iftar? Iftar itu artinya berbuka atau makan. Jadi as-shaumu punya antonim apa tadi? Al-iftar. Tapi as-shaumu punya sinonim yaitu al-imsak. Jadi as-shaumu antonimnya al-iftaru. Shaumu artinya menahan tidak makan. Tapi al-iftaru artinya makan. Maka kalau ditanya, kamu lagi shaum enggak? Jawabannya apa? Enggak, saya iftar. Dan maksudnya saya tidak puasa. Tapi as-shaumu punya sinonim. Apa sinonim as-shaumu? Al-imsaku. Apa artinya? Menahan. Maka ada istilah, ini orang kenapa saya enggak ngomong? Lagi shaum. Berarti apa? Menahan, tidak ngomong. Kenapa tuh ya 2 minggu ini kok enggak ke pasar-pasar? Jawabannya kok saya lagi shaum. Berarti menahan tidak ke pasar. Makanya kalau ada teman aku buru-buru pulang, tolong diusap sebentar ya. Maksudnya apa? Tahan sebentar. Jadi shaum artinya dari imsak. Nah, makanya di musola itu teriak imsak. Berarti apa bahasa Indonesianya? Tahan. Jadi makan isuk berhenti kan? Jadi artinya apa tadi? Tahan. Maksudnya tidak dilanjutkan lagi untuk makan. Nanti kita bahas imsak itu apa. Oke, kita lanjutin. Nah, ayat yang kita baca kan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa kira? Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana dulu juga pernah diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Harapannya dengan puasa kamu akan menjadi orang takwa. Saya tanya sekarang, yang dimaksud ayat ini puasa apa itu yang wajib? Puasa apa? Puasa Ramadan. Serius? Yakin? Coba baca ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mana kata Ramadannya? Loh, kok puasa wajib itu Ramadan? Mana kata Ramadannya? Ayatnya hanya mengatakan kutiba alaikumus wajib puasa. Mana puasanya? Puasanya apa? Kok nggak ada? Jangan-jangan kita disisakan sama itu. Pusatnya berapa ya? Ya, kita lihat. Ayat 184 berbunyi ayyaman ma'dudat. Kewajiban puasa itu di ayat 183 dijawab oleh ayat 184. Ayyaman beberapa hari tertentu saja. Udah dijawab belum? Udah terjawab belum? Belum. Masih ada clue kan? Lalu oleh ayat 185 syahrul Ramadan. Kewajiban puasa itu beberapa hari tertentu saja. Yang dimaksud adalah ayat di 185 sebulan Ramadan. Jadi kan? Kebayang gak? Coba buka ayat ya. Kalau ada HP-nya buka HP. Jadi sewa.
ayat ini menggunakan metode dari umum, khusus. Saya ulang, ayat ini menggunakan metode apa tadi? Umum, khusus. Pertama, ayat ini baru mengatakan wajib puasa. Belum dikatakan kapan puasanya. Dijelaskan oleh ayat berapa? Oleh ayat 184 mengatakan wajib puasa itu yaitu beberapa hari tertentu saja. Belum terjawab. Ayat 185 baru mengatakan syahrul Ramadan. Kewajiban puasa itu adalah sebulan Ramadan. Yang kira cepat enggak kira bahasa saya? Enggak ya? Lihat, apa ini? Syahrul artinya apa tadi? Syahrul Ramadan, syahrul apa artinya? Bulan. Maka ada istilah syahrul siyam berarti bulan puasa. Saya tanya sekarang. Qamarun artinya apa? Apa artinya? Qamarun. Apa arti qamarun? Apa? Bulan. Apa bedanya dengan syahrul? Kan bulan juga. Nah, apa ini? Kalau qamarun bulan yang hilang. Apa tadi qamarun? Bulan yang hilang. Kalau syahrul bulan yang mana? Bulan yang ada di kalender. Kalau bahasa Inggris yang di langit apa? Moon. Yang di kalender month. Ya. Yang di langit itu orang Arab bilang apa tadi? Qamarun. Yang di kalender syahrul. Ada 4 bulan orang Arab punya nama. Kalau kita kan makanan, karedok, pecel, gado-gado, ketoprak, gitu. Kita kan ujungnya sama aja sebenarnya. Saya datang ke Jakarta minggu apa gitu ya. Jadi saya fotoin gitu. Oh ini ya. Kalau pedagang ketoprak itu kan ada kalengnya, gitu. Ya. Jadi orang Arab itu menamakan bulan di langit apa tadi? Qamarun. Yang di kalender syahrul. Lihat, yang ketiga ada namanya hilal. Apa itu hilal? Ada istilah ru'yatul hilal. Apa arti hilal? Al-hilalul ahmar, bulan sabit merah. Jadi hilal itu artinya bulan sabit atau bulan muda, anak bulan. Itu namanya apa tadi? Hilal. Nah, ada satu lagi. Ketika bulan itu bundar terang, orang Indonesia bilang apa? Purnama. Orang Arab bilang badru. Tola'al badru alaina. Makanya kemarin ada salah satu ormas ngasih mungkin nama baru ke Ahok. Apa itu? Nurul Qamar, cahaya bulan, cahaya purnama. Sebenarnya salah, bukan Nurul Qamar, Nurul Badar. Karena Badar itu artinya purnama. Kalau Qamar itu bulan di langit, ya. Jadi saya ulang, bulan yang di langit namanya apa tadi? Qamar. Bulan di kalender syahrul. Bulan sabit hilal. Bulan purnama badru. Ayatnya syahrul Ramadan apa qamarul Ramadan apa hilalul Ramadan apa badrul Ramadan? Syahrul Ramadan. Syahrul bulan apa tadi? Bulan kalender. Berarti kewajiban puasa itu sebulan hitungan kalender. Makanya ayat ini menjawab ayat 183 yang masih mengambang. Karena 183 belum menjelaskan puasa apa itu wajib. Lalu oleh ayat 185 puasa wajib itu adalah syahrul Ramadan. Jadi kira kalau nanti sama pulang. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayo. Ya. Iman cukup dari hati. Cuma percaya di hati doang, cukup dari iman sini. Enggak, harus ditambah apa? Diikrarkan dengan lisan. Kalau cuma sampai di hati doang, ya udah banyak orang di dunia diterima. Tidak perlu lagi diikrarkan. Maka supaya dia betul orang beriman harus apa tadi? Yang kedua tadi diikrarkan dengan lisan. Asyhadu alla ilaha illallah. Cukup sampai sini? Harus ditambah yang ketiga. Apa yang ketiga tadi? Yang ketiga yaitu diejawantahkan atau dibuktikan dengan amal perbuatan. Baru ketiga-tiganya
memenuhi, baru dikatakan imannya lengkap secara komponen. Jika percaya di hati, cuma mengucap di mulut, tidak diamalkan, namanya apa? Percaya di hati, diucapkan dengan mulut, tapi tidak diamalkan, namanya apa? Namanya omgo. Ya, saya ulang. Jika diucapkan di hati tapi tidak diamalkan, hanya mengucap di hati, beriman dan mengucap tanpa diamalkan, namanya apa tadi? Omong doang. Burung beo di rumah saya juga bisa. Ya, saya percaya infak itu akan menolak ibadah, mendatangkan rezeki. Saya ucap, saya yakin dalam hati, tapi tidak mau infak. Namanya apa? Omong. Tapi sebaliknya, beramal mengucap juga tapi tidak yakin di hati, namanya apa? Munafik. Ya, dia mengamalkan, dia mengucapkan dengan mulutnya, tapi tidak yakin di hati, namanya apa tadi? Munafik. Sebaliknya, ada juga orang dia yakin di hati, dia mengamalkan, tidak mengucapkan. Siapa itu? Paman Rasul Abu Thalib. Abu Thalib itu yakin Muhammad di atas kebenaran. Dia bela dengan kekuasaannya, ogah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masa ia lupa ikut ponakan gua? Ini namanya apa tadi? Paman Rasul Abu Thalib. Tertolak juga imannya. Baru iman cukup itu tergantung dari kepala, diyakini di hati. Yang kedua apa? Diucapkan dengan lisan, terakhir dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, saya minta satu jawaban, bukan dua, bukan tiga, satu aja. Nah, apa ini apa? Pas mau satu, mau dua, mau tiga, ya? Saya minta satu aja jawabannya. Puasa itu masuk di hati, masuk di lisan, apa masuk di perbuatan? Puasa, selingkuh, nyampak, ada kan? Tak selingkuh. Ada. Puasa masuk di hati, apa kerjanya mulut, apa kerjanya lisan? Saya minta satu. Enggak, saya minta satu, enggak semuanya. Saya minta satu. Ambil satu pilihan yang sangat memuaskan. Puasa masuk perbuatan hati, perbuatan lisan, atau perbuatan amal? Hati. Berarti puasa tetap makan, yang penting hati yang puasa. Oke, berarti salah ya hati. Apalagi, kenapa makan? Kan saya puasa di hati. Ya, makanya ada orang Islam menciptakan hati dan juga, iya, menciptakan hati. Berarti kalau begitu dia puasanya juga di hati, ya. Masuk apa? Masuk perbuatan. Jadi puasa kalau kita perintah satu masuk kemana tadi? Perbuatan. Lihat, ayatnya bunyinya apa? Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa. Syekh Asy-Sya'rawi mengatakan begini, seakan ayat ini mengatakan Allah berfirman, jika hatimu beriman, hambaku, jika katamu mulutnya beriman, wahai hambaku, mana buktimu laksanakan kewajiban puasa. Itu makna. Saya Allah memanggil wahai orang yang beriman. Seakan Allah memanggil orang yang imannya baru di hati, orang yang baru imannya di mulut. Seakan Allah mengatakan, hambaku, jika betul hatimu beriman, jika betul mulutmu beriman, mana buktinya? Kalau kamu beriman, maka amalkan perintahku yang namanya puasa. Maka Allah panggil dengan panggilan apa tadi? Ya ayyuhalladzina, Allah minta bukti, mana bukti kalau dia orang beriman. Kalau betul beriman berarti jalankan puasa. Kalau tidak puasa berarti tidak beriman, sama dengan kafir. Berarti tidak puasa sama dengan hati-hati di bawah kita. Ini aliran keras, ini kafir gitu ya. Ya. Orang tidak menjalankan puasa ada 3 macam. Orang tidak menjalankan puasa ada 3 macam. Pertama, uzur. Apa itu
30 loh, yang 1 sampai 8 kok harus doain aja minggu depan 2 tobat. Ternyata besok 5. Puasa nggak nih orang? Enggak. Saya tanya sekarang, dalam hatinya masih ada iman nggak? Masih ada iman nggak dalam hatinya? Apa buktinya? Dia masih puasa, doain aja saya nanti tobat, aku puasa dah. Dia walaupun tidak menjalankan, tapi dalam hatinya masih ada rasa dan mengakui puasa itu wajib untuk dirinya. Ini namanya, ada nggak tetangga kita seperti itu? Ada nggak keluarga kita seperti itu? Ini ulama fikih mengatakan ini namanya orang muslim fasik. Apa namanya? Muslim fasik. Artinya dia masih seorang muslim. Yang kedua, tidak menjalankan motifnya apa tadi? Malas, tapi dalam hatinya masih mengakui itu perintah Allah. Yang ketiga adalah, kenapa kamu nggak puasa? Puasa apaan, lapar aja. Tuh tetangga gua nggak pernah puasa ya? Ya, udah nggak jangan lagi puasa. Ini orang puasa nggak? Ya. Dalam hatinya masih ada nggak iman? Masih mengakui itu perintah Allah? Dia sudah menghina dan melecehkan. Ulama fikih mengatakan ini orang namanya kafir. Makanya sabda Rasul tegas, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Benang merah dengan muslim, dengan seorang non muslim kata Nabi sholat. Barang siapa meninggalkannya, motifnya mengingkari dan melecehkan, kafir kata Nabi. Tapi kalau meninggalkan saja masih mengakui perintah, itu namanya muslim fasik. Tidak melihat. Kalau ada keluarga nggak puasa, biarin. Kamu nggak puasa, oke deh, saya nasihati puasa di minggu depan. Puasa minggu depan. Tapi kalau dia sudah menghina, khawatirnya dia jadi orang kafir dan sabda Nabi tadi. Maka tidak melihat ada yang uzur, yang kedua tadi muslim fasik, yang ketiga tadi kafir. Tergantung motif ya. Motif. Makanya jangan dikatakan orang nggak puasa tidak kafir. Ya. Oke, jadi setiap ayat ini berbunyi, wahai orang yang beriman. Ini Ibnu Mas'ud mengatakan, apa ini ya? Kata Ibnu Mas'ud, setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan, pasti di dalamnya ada perintah atau enggak. Apa tadi? Setiap ayat yang bunyi apa? Pasti di dalamnya ada apa? Perintah, ada. Contoh Ustaz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ada perintah larangan. Perintah apa? Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ada apa? Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ada perintah apa? Menjaga keluarga dan diri jangan sampai masuk neraka. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada apa? Perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ada perintah apa? Salat Jumat. Kok ada Jumatnya Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba. Ada apa? Tahu ada ribanya Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ada apa? Taubat. Ada kata taubatan tadi. Jadi saya bilang teorinya tadi setiap ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu pasti di dalamnya ada perintah atau ada. Kenapa dipanggil dengan wahai orang beriman? Karena Allah menuntut bukti amal, karena iman belum cukup yakin di hati, belum cukup ikrar di lisan. Butuh apa? Pembuktian dengan perbuatan, maka disitulah di dalamnya ada perintah atau ada larangan. Lalu ke sini ya. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai jam berapa? Sampai jam 9. Oh, sampai selama ya. Oke. Sebagaimana dulu pernah diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Apa tadi? Sebagaimana dulu pernah diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Yang sering kita dengar penjelasan ayat
pendekatan historik. Saya ulang, yang sering kita dengar ceramah tentang ayat ini pendekatan historik. Apa itu maksudnya? Bahwa secara sejarah orang yang pertama kali menjalankan puasa bukan umat Islam zaman Nabi Muhammad. Sebelum zaman Nabi Muhammad sudah ada orang yang dapat kewajiban puasa. Ini pendekatan apa? Secara historik. Ada orang psikologi nggak sih? Ada psikolog nggak? Ada? Oh nggak ada. Oke, kita meraba aja dari psikolog ya. Seakan-akan dari psikolog ya. Oke, kita lihat. Sebagaimana dulu pernah diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Apa maksudnya ayat ini kira-kira secara kejiwaan? Secara kejiwaan. Dulu pernah diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Bukan kamu saja. Apa maksud secara kejiwaan? Hah? Seakan Allah menguatkan hati umat Islam pada tahun kedua Hijriah itu, tenang dah, jangan takut puasa. Karena dulu juga sudah dijalankan oleh orang sebelum kamu. Seakan kalau kamu khawatir gara-gara puasa meninggal, pasti dulu sudah ada orang meninggal. Artinya ayatnya seakan mengatakan kewajiban puasa bukan hal baru, tapi sudah diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Jika khawatir karena puasa apa yang didapatkan justru menjadi mudarat, pasti orang dulu juga. Seakan ayat ini juga mengatakan kewajiban puasa lulus uji coba. Ya, atau berani nggak minum obat batuk kan itu uji deh. Dia tahu mereknya dari mana? Berani minum? Sembuh batuknya? Sembuh. Batuk hilang nyawa melayang. Berani kan? Lihat. Seakan Allah menenangkan jiwa umat Islam generasi pertama pada tahun kedua Hijriah tadi. Kalau kamu menjalankan puasa jangan khawatir takut menjalankannya, karena sudah dijalankan oleh orang sebelum kamu. Ya, makanya begitu. Sehingga kekhawatiran itu ditepis oleh ayat ini. Ditambah lagi Allah tidak mungkin menzalimi hambanya dengan memberi perintah, memberi larangan, tapi membahayakan hamba. Tidak mungkin. Ya, maka sebagaimana dulu pernah diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Apa tujuan puasa? Puasa kita lakukan tujuannya apa? Ya, rukun Islam ada berapa? 5. Oke lah, syahadat itu tujuannya apa? Kita baca syahadat. Tujuan baca syahadat. Target utama baca syahadat tujuannya kalau dia orang Islam. Itu juga syahadat apa? Oke, sholat. Tujuan kita sholat untuk apa? Pakai ayat, ayo. Sholat tujuannya tanha 'anil fahsya'i wa munkar. Zakat tujuannya apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan menunaikan zakat, mensucikan diri dan membersihkan diri dengan mengeluarkan harta. Saya tujuan zakat apa tadi? Mensucikan dan membersihkan diri dengan mengeluarkan harta. Tujuan puasa lah. Perasaan barusan kita baca. Apa tujuan puasa? Tattaqun, taqwa. La'allakum tattaqun. Tujuan haji. Kalau kita ambil berdasarkan hadis, tujuan haji melebur dosa di sana, pulang ke rumah seperti bayi baru lahir. Jadi 4 amal ini sholat tujuannya apa tadi? Mencegah keji dan munkar. Tujuan zakat mensucikan diri dan membersihkannya dengan mengeluarkan. Tujuan puasa bertakwa. La'allakum tattaqun. Tujuan haji melebur dosa dengan mengeluarkan harta berangkat ke sana biar pulang seperti bayi baru lahir. 4. Saya sekarang kira-kira orang yang mensucikan diri dengan zakat, lalu dia takwa karena puasa, dengan sholat meninggalkan berbuat keji dan munkar, lalu dengan haji dia menjaga dirinya tidak berbuat dosa. Kira-kira ini orang repotin polisi nggak? Repotin polisi nggak? Ya. Mamanya khawatir nggak berangkat dia kuliah keluar kota? Kenapa? Dia yakin anakku sholat berarti meninggalkan berbuat keji dan munkar. Dia puasa, dia takwa, dia zakat mensucikan dirinya. Kira-kira ini orang nggak repotin polisi. Makanya penegak hukum nggak usah repot nyawa orang Islam untuk tidak mengganggu kriminalitas, menjaga ketertiban keamanan masyarakat. Cukup rajin ajak masyarakat sholat, ajak mereka puasa.
Kalau bisa puasanya Senin Kamis itu minimal Senin Kamis dia takwa. Kalau dia ada puasa dahulu berarti sehari dia nggak takwa, sehari dia takwa. Berarti kan satu hari aman gitu kan? Itu pun kamu saja gitu. Ya? Dan jangan takut umat Islam itu. Lalu menjawabkan Islam dalam wujud ke masyarakat bernegara langsung membawa kepada kehidupan masyarakat real pada hidupnya. Islam tidak berjuang untuk menakuti, tapi justru dari 5 hal ini saja kita sudah dapat hal yang sangat diidamkan oleh semua orang. Oke, ini tujuan apa dari ibadah inti dalam Islam. Nah, berhubung kita bahas puasa, kita bahas puasa aja kan? Nah, apa tujuan puasa? Tujuan puasa la'allakum takwa itu dulu waktu kita sekolah mengerjakan perintah apa? Meninggalkan larangan. Itu panjangan. Ya, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan itu namanya kepanjangan masih. Betul itu takwa. Tapi takwa kalau kita ringkaskan dengan satu kata, takwa itu sebenarnya rasa takut. Apa tadi? Rasa takut. Cuma bedanya kalau kita takut ular ambil kayu kan? Atau lari. Kalau takut orang gila, kabur gitu kan? Takut perampok, ya kalau berani lapar gitu kan? Kalau takut singa, ya udah kabur ya. Tapi kalau takut Allah, gimana takut Allah? Bukan mengatur, bukan jauh, tapi mendekat. Yang dia perintah kita laksanakan, yang dia larang, itu namanya apa tadi? Takwa. Oke. Saat sholat takwa berapa lama? Paling 5-10 menit Ustaz maksimal. Ya, paling tarawih agak lama dikit Ustaz. Itu pun kalau sholatnya nggak ekspres kan gitu. Ya, lama dikit Ustaz kita tahu Ustaz. Saya sering ditanya, Ustaz itu kenapa enggak? Jangan diberantas. Kalau diberantas di tarawih yang bertambah cepat. Allah sholli baik. Itu kita Ustaz aku dilakukan. Jangan diberantas. Nanti tarawih tambah cepat kalau nggak ada itu. Kasihan orang yang punya napas panjang, tak punya gagal istirahat. Habis putus salam berdiri lagi gitu kan? Ya untung ada Allah sholli alaihi kan, masih bisa narik nafas sholatnya kecepatan. Jadi saat sholat takwa, paling 5-10 menit. Habis sholat, apalagi keluar masjid sendalnya hilang. Masih takwa? Tanya kan? Saat tilawah baca Quran takwa berapa lama? Kalau Ustaz paling 3 halaman, 4 halaman. Halaman keempat tidak teringatan. Linknya dibaca sudah keluar semua. Oke. Saat kajian takwa berapa lama? Ya, sejam 2 jam Ustaz itu pun kalau nggak ngantuk. Ya. Saat sholat Jumat takwa. Itu pun tepat datangnya setelah khutbahnya itu khutbah kedua. Ya. Oke. Saat zikir takwa berapa lama? Ya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Sudah itu atas semua. Oke. Saat haji takwa berapa lama? 40 hari. 40 hari. Itu berangkat sama bulan, dia berlari. Haji itu paling 4 atau 5 hari. Laki-laki baju ihram aja. Kalau udah nyentuh baju ihram keluyuran ya oleh. Takwanya udah hilang itu. Ya udah susah. Walaupun kecuali ada orang yang dirahmat keluyuran. Ya. Oke. Saya tanya sekarang. Puasa takwa berapa lama? Berapa lama? Dari terbit fajar berapa hari? 29 atau dari semua amal yang membawa kita pada sunnah takwa, ibadah apa yang paling lama? Puasa. Belum lagi ditambah tarawih malamnya, belum lagi ditambah suasana sahurnya, belum ditambah suasana qiyamul lailnya, belum lagi ditambah suasana subuhnya. Iya, habis subuh tumen-tumennya juga ada utuh. Maaf saya bicara tumen sebentar ya. Oke, ini untuk tips hijrah bagi akhwat yang nggak memakai jilbab. Ini tipskan kepada teman-temannya ya. Halo, saya tanya sekarang. Di luar Ramadan pakai jilbabnya akhwat, apa kata tandanya? Nggak pernah jilbab, tiba-tiba jilbab. Apa kata tandanya? Tumben. Ya kan? Kata teman kantornya, tumben. Kata teman organisasinya, tumben. Ya akhwat kita ikhwan juga gitu. Nggak pernah sholat tiba-tiba pengajian.
Nggak ada, karena tetangganya juga tumben ke masjid juga. Temannya yang bilang tumben kok pakai jilbab juga dia tumben pakai. Makanya berhubung di bulan Ramadan semuanya ramai ke masjid tumben, makanya masjidnya ramai. Jadi di masjid itu kumpulan orang-orang tumben. Karena semuanya tumben, akhirnya tidak saling tumben-tumbenan. Karena semuanya tumben, akhirnya tidak saling tumben-tumbenin. Apa maksud saya? Jika yang akhwat ingin hijrah, yang ikhwan ingin hijrah berubah, Ramadan momen kesempatan. Karena nggak ada yang bilang tumben. Tinggal pertahankan habis Ramadan, jilbab tetap dipakai, yang ikhwan tetap rajin ke masjid. Karena sudah dimulai selama Ramadan. Habis Ramadan ada yang bilang tumben? Enggak. Karena sudah dimulai momen ini, kasih tahu teman-temannya nanti. Tapi kalau di luar Ramadan tiba-tiba jilbab dibilangin tumben. Di luar Ramadan rajin ke pengajian mau ke masjid sholat dibilangin tumben. Maka Ramadan ini kesempatan untuk hijrah supaya nanti di luar Ramadan nggak tumben-tumbenin, maka dimulai dari Ramadan nanti. Siapa kira ya? Oke, ajak teman-temannya nanti. Jadi insya Allah kita pengajian sama teman-temannya komunitas hijrah dakwah tumben. Ya, bikin hashtag no tumben. Ya, iya. Lanjut. Oh sampai sini lah. Benar atau tidak? Mengukur suasana takwa. Oke, sebelum saya masuk ke bab ini masih pengantarnya, kita bahas sedikit-sedikit seputar puasa. Saya tanya sekarang, ini air apa? Air putih. Halal apa haram? Siang Ramadan. Siang Ramadan halal apa haram? Malamnya halal. Ganti. Ini satu gelas whisky. Atau mau whisky? Tahu ya? Khamar, minuman keras. Siang Ramadan halal apa haram? Malamnya? Loh, kok malam itu haram? Padahal siang belum haram. Malamnya apa? Air putih, siangnya? Malamnya? Apa maksudnya? Siang Ramadan kedua-duanya? Siang Ramadan kedua-duanya? Haram. Malamnya? Kedua-duanya? Halal dan haram. Enggak, kedua-duanya halal ya. Yang air putih malamnya jadi halal, yang khamar malamnya tetap haram. Apa pelajarannya? Lihat, pelajaran di sini. Kedua minuman ini di siang Ramadan sama haramnya, enggak ada kita. Sama Ramadan, siang Ramadan kedua-duanya apa tadi? Haram. Sama ukuran berat timbangannya dan kadarnya kedua-duanya najis haram walaupun air putih. Siang apa tadi? Siang Ramadan. Malamnya air putih jadi apa pelajarannya? Allah mengajari kita, kamu itu pasti bisa meninggalkan minuman keras. Lu putihnya kosong, lu air putih aja bisa tinggal. Itu maksudnya. Kamu, saya tanya sekarang, dia punya istri, istrinya halal apa haram siang Ramadan? Malamnya? Siang Ramadan istrinya halal apa haram? Istri tetangga? Halal apa haram? Oke. Istri halal apa haram sebenarnya? Halal. Tapi siang Ramadan apa pelajarannya? Kamu pasti meninggalkan zina bisa. Buktinya istri yang jelas halal itu sanggup meninggalkannya. Itu namanya takwa. Contoh lagi. Antum pulang dari kantor jam 12 siang nggak ada kayu karena kering angin. Naik ojek ternyata habis paketnya. Api juga mati. Ini tak bantu malam ada yang mahal. Naik angkot, turun dari angkot mau ke rumah karena masuk komplek dan ada ojek. Jalan kaki pakai heavy tinggi. Tengah matahari pohon siang itu pulang ke rumah keringat mencucur. Ada CCTV nggak di rumah? Nggak ada. Ada orang nggak? Sendirian lagi. Kalau bukan bekas apa rasanya? Oh, sembiwi. Sembiwi kan? Sendirian di rumah lu. Nggak ada CCTV. Antum puasa karena rela. Nggak ada dapat hadiah nggak? Pertanyaannya, antum berarti nggak minum jus mangga yang tersisa di kulkas saat sahur semalam? Berarti nggak minum? Kenapa nggak berani? Karena takwa. Rasa itu namanya takwa. Nah, terdidik takwa ini Allah bimbing dari pagi terbit fajar
saja sabar makan. Dipupuk lagi malamnya ada tarawih, ada qiyamul lail, ada sahur. Gitu ya. Inilah kenapa Ramadan bulan takwa. Muncul ada yang nanya, Ustaz, kenapa kok Ramadan masih ada orang berzina? Kok masih ada prostitusi? Kok habis Ramadan lebih parah? Cukup satu jawabannya, latihan setan 11 bulan. Jadi training setan udah berapa bulan? 11 bulan. Apa training? 1 bulan. Makanya training setan kayak lebih kuat daripada training Ramadan, ya. Makanya habis Ramadan tidak ada bekas Ramadan, ya. Maka untuk itulah kenapa kita habis Ramadan disunahkan 6 hari puasa di bulan Syawal. Biar radiasi Ramadan itu masih berkelanjutan karena ada puasa Syawal. Ketemu lagi Arafah, ketemu lagi Zulhijjah, terus ada puasa 5 hari ke bulan. Itu mempertahankan radiasi Ramadan kemarin. Ya, lanjut. Lanjut ya. Oke. Ternyata sebelum kita lanjutkan ke bahasan ini, kita masuk fikihnya. Sebelum masuk ke fikihnya, ada yang mau nanya kira-kira setelah penjelasan saya tadi? Ya, bebas saja sekarang. Ada yang di belakang? Sebelum kita masuk ke bab fikihnya, ada yang mau nanya? Gak ada ya? Oke, kalau ya silakan. Saya masuk ke fikihnya karena belum bisa masuk ke fikihnya. Biar apa? Tuntas dulu yang tadi, baru kita masuk ke masalahnya baru. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, nama saya Intan dari Depok. Saya mau tanya tentang yang Quran Surat Al-Baqarah 185 yang berita Syahrul Ramadan. Tadi kan pernyataannya Syahrul berdasarkan tafsir kalender. Lalu tadi Ustaz juga bilang tentang hilal bulan sabit. Sebelum saya mencermati mungkin paparan, jadi yang makna tadi Syahrul Ramadan itu hanya khusus di bulan yang disebutkan sebagai bulan Ramadan toh kan? Enggak, karena Syahrul itu adalah mengistilahkan bulan tapi kalender. Bisa saja Syahrul Syawal, Syahrul Zulhijjah, Syahrul Zulqa'dah, Syahrul Ramadan, Syahrul Muharram dan seterusnya. Jadi Syahrul itu adalah merujuk ke bulan-bulan 12 itu, bukan hanya fokus untuk Ramadan doang. Oke. Sudah. Lanjut, ada lagi? Oke, kalau ada kita lanjutin ya. Kita masuk ke fikih puasanya. Fikih artinya apa sih sebenarnya? Fikih artinya knowledge and understanding. Apa ya fikih? Knowledge and understanding. Nah, itu artinya apa? Hah? Itu artinya apa tadi? Apa itu artinya? Menurut orang Depok yang barusan tadi nanya, rumah saya juga di daerah sana, saya di Ciganjur. Knowledge itu artinya pengetahuan. Kalau understanding, pemahaman. Jadi belajar fikih belum cukup tahu, harus paham. Banyak akhir-akhir ini Ustaz mengajarkan fikih hanya sebatas pengetahuan, tapi belum diajak mendalam supaya mereka paham. Ya, dia tahu kunut ini bid'ah, bla bla bla, tapi tidak tahu kenapa bid'ah, mengapa, dalilnya apa. Ini baru knowledge, belum understanding. Jadi fikih apa artinya? Knowledge and understanding. Kalau belajar fikih nanti saya harapkan harus knowledge, harus understanding. Kalau baru tahu doang belum fikih, harus juga paham. Kenapa harus tidak kunut? Kenapa harus kunut? Siapa bilang kunut? Siapa yang bilang tidak kunut? Kalau tidak tahu dalilnya itu namanya sudah understanding. Karena sudah tingkat understanding orang beda dengan dia, akhirnya dia juga understanding. Karena dia hanya tahu doang tidak understanding, akhirnya yang dia pahami cuma dirinya doang, orang lain tidak bisa dia pahami. Maka terjadilah bentrok. Ya, oke. Jadi fikih knowledge and understanding. Nah, fikih siapa saja yang boleh tidak puasa sakit? Yang pertama. Yang kedua apa? Musafir. Yang ketiga berat menjalankannya. Yang keempat yang sedang haid. Kita bahas satu sakit. Kenapa nggak puasa? Sakit bro. Kenapa sakit? Kok nggak puasa? Rasanya lihat bugar amat. Lah saya sakit lah. Sakit apa? Sakit keselio. Boleh nggak puasa keselio? Sakit nggak keselio? Atau nggak masuk kantor karena keselio diterima di sini? Oke. Bro, kenapa nggak puasa? Sakit. Sakitnya di sini.
Sakit nggak? Sakit. Kenapa kamu nggak puasa? Sakitnya sakit paru. Kenapa nggak puasa? Sakit gigi. Apakah sakit ini yang boleh nggak puasa? Para ulama fikih memberi batasan sakit apa yang boleh tidak puasa. Ini pertama, jika tetap puasa, sakit itu justru menyebabkan dia meninggal, baru sakit itu boleh nggak puasa. Pertanyaannya, ada nggak orang keselio lalu meninggal gara-gara puasa? Ada Ustaz, naik keselio terapak mobil. Jadi sakit yang dimaksud dalam ayat ini tidak semua sakit, tapi ada batasannya. Yaitu jika sakitnya kategori jika tetap puasa menyebabkan dia meninggal, baru sakit itu boleh nggak puasa. Apa contohnya Ustaz? Demam berdarah. Apalagi Ustaz contohnya? Tipes. Apalagi? Dan seterusnya. Yang kedua, kalau nggak menyebabkan dia meninggal, tak mana sakitnya. Yang ketiga, atau menunda sembuh. Ada nggak orang tambah pada sakitnya keselio gara-gara puasa? Ada? Ada. Pertanyaannya, boleh nggak sakit keselio nggak puasa? Masih wajib apa nggak boleh? Masih wajib. Karena sakit keselio tidak masuk satu atau ketiga ciri ini. Jadi satu atau ketiga ciri ini, jika sakit itu masuk dari salah satunya atau ketiganya, baru sakit itu boleh tidak puasa. Oh iya, kamu kan ngaji kemarin. Boleh dong nanya. Tanya apa? Saya ini sakit. Apakah boleh tidak puasa? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Apa? Sakit apa dulu? Aku cocok menjadi ketua MUI. Iya. Kenapa? Dia tidak tergesa-gesa menjawab. Iya. Kalau dijawab, boleh sakit itu boleh kalau alhamdulillah. Berarti sakit boleh nggak puasa? Yes. Kamu sakit apa? Keselio. Oh. Jadi jangan tergesa-gesa menjawabnya. Jawabannya sakit apa dulu? Berarti kan sesuai cocok jadi ketua MUI. Ya. Jangan kurang. Oke. Jadi sakit apa dulu? Harus diidentifikasi. Jika masuk satu, dua atau ketiga-tiganya, maka sakit itu baru kategori boleh tidak. Terus nanya lagi ke orang, oh kamu sakit apa? Sakitnya sakit demam berdarah. Oh bagus itu. Boleh nggak puasa? Kamu meninggal lagi kalau nggak puasa. Ya, orang habis puasa lebaran kamu innalillah kan? Oh gitu ya. Iya boleh nggak puasa karena demam berdarah. Iya, satu rahmat Allah tidak memberatkan. Boleh nggak doanya? Kamu kan ngaji kemarin. Saya tanya lagi dong. Iya silakan. Karena kan baru siapa menutupi ilmu kan masuk neraka. Oke, saya tanya lagi deh. Apa pertanyaannya? Berarti kan saya nggak puasa karena sakit demam berdarah, kata aku boleh. Nanti habis Ramadan, nanti saya bayar qadha apa bayar fidyah? Apa jawabannya? Qadha apa fidyah? Untuk menentukan qadha atau fidyah sakit itu ada dua kriteria. Jika sakitnya menahun, apa tadi? Kecil harapan sembuh, kira-kira ini orang qadha apa fidyah? Fidyah. Salah. Orang yang sakit kategori menahun, nggak tahu dan sifatnya menahun kapan sembuhnya, bayar qadha apa fidyah? Fidyah. Sakitnya temporer, habis Ramadan sembuh sehat walafiat, qadha apa fidyah? Qadha. Berarti orang stroke qadha apa fidyah? Hah? Fidyah. Kenapa fidyah? Menahun habis Ramadan stroke, setelah Ramadan 2 tahun. Jadi saat Ramadan setruk, 2 Ramadan 2 tahun, ya. Maka dia qadha apa fidyah? Fidyah. Ya. Jadi salah. Untuk menentukan sakit itu boleh atau tidak puasa berapa cirinya? 3. Ini. Untuk menentukan qadha atau fidyah berapa cirinya? 2. Jika sakitnya temporer, habis Ramadan sembuh, walafiat menahun sembuh terus, qadha apa fidyah? Kalau sakitnya menahun, nggak tahu kapan sembuhnya, kecil harapan sembuh, qadha apa fidyah? Lihat sampai di sini, ada banyak sebuah sakit, sebut saya kita kan? Seputar sakit silahkan namanya. Karena kita masuk ke bab sakit. Ya? Clear? Oke. Ustaz ada? Oh ya silahkan. Karena apa? Dikit-dikit
takutnya nanti pada saat selesai pertanyaannya lupa kan. Oke, saya berdasarkan pengalaman belum pindah tema, saya silakan pertanyaan. Dia yang ada tanya dia nggak lupa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang lagi. Ya. Saya Bulan. Kebetulan mau sakit. Bapak saya dulu udah meninggal sesudah almarhum. Bertepatan saat bulan puasa dia masuk ICU karena serangan jantung. Kayaknya sih dia sudah fit ya. Tapi kan kalau penyakit jantung kan bisa ada sembuhnya ya, maksudnya temporer gitu kan. Ya, terus kita. Itu bolehkah saya jadikan puasanya? Habis Ramadan udah meninggal? Enggak, iya maksudnya. Jadi dia ICU waktu saya SD, meninggalnya sih udah SMA gitu maksudnya. Ya, terus saya ada juga yang bilang dia dilaksanakan tapi diganti juga dan boleh sama anaknya. Betul, betul. Saya sering dengar pendapat itu. Tetap bayar fidyah tapi oleh ahli waris digantikan puasa. Saya sering dengar pendapat itu. Tapi saya komenin sedikit pendapat itu. Puasa Ramadan amaliyah badan, tidak bisa diwakilkan. Jadi puasa Ramadan, baca Quran, terus juga apa lagi itu? Sholat itu amaliyah badan, tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Saya sering dengar pendapat itu, tapi saya nggak berani mengatakan itu salah. Ya. Tapi kalau udah bayar fidyah kan alhamdulillah. Kalau mau kokotan lagi saya nggak berani bilang itu salah. Tapi komen saya pendapat itu bahwa Ramadan puasa amaliyah badan tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Karena jika diberikan peluang dibolehkan ke orang lain, khawatirnya tahun 2100 orang nggak sholat lagi karena udah dibikin Ramadan. Ya. Digantikan oleh robot, berangkat cuma berangkat sama saya kerja, dia semua robotnya adalah iya. Nanti dia nggak baca Quran, cuma MP3 nya di style ya. Jadi yang sering saya minta MP3, nanti tujuan MP3 nya masuk surga, kita lebih lupa ya, itu ya buat saya clear kira. Oke, jadi lain. Oke, lanjut cabut ya. Lanjut. Yang pertama sebelah sini clear ya. Jadi 3 ciri menentukan sakit itu boleh tidak puasa. 2 ciri apakah qadha atau tidak. Sekarang musafir. Musafir agak repot menjelaskan musafir. Karena orang Indonesia tidak punya bahasa untuk menerjemahkan kata musafir. Ada nggak bahasa Indonesia terjemahan kata musafir yang bahasa sepadan? Benar? Nggak ada. Orang Arab punya 2 bahasa. Ada safara musafir, ada dhahaba. Perhatikan sahabat. Dhahaba yang kedua musafir. Dhahaba kalau di Indonesia kan pergi. Musafir di Indonesia kan juga pergi. Maka bahasa Indonesia tidak mampu menerjemahkan kedua bahasa ini. Tapi bahasa Inggris bisa. Dhahaba go, safar travel. Saya ulang. Dhahaba apa tadi? Go, safar travel. Maka ayat ini bilang musafir berarti lebih tepatnya terjemahannya apa? Orang yang sedang bepergian masuk kategori travel. Travel bukan lagi traveling liburan aja bukan? Ya. Maka untuk saya ringkaskan penjelasan tentang musafir, saya ringkas saja. Karena pakai jarak kilometer, sopir taksi hari ini juga 100 km. Cuma di Jakarta doang. Kalau pakai kilometer jaraknya 86 km, berarti dia sehari 100 km, nanti boleh tidak puasa. Maka pakai jarak kilometer kita ada rekor. Maka saya jelaskan ringkas saja. Kemarin saya ngisi pengajar ibu, pakai bahasa ini yang ibu, kan? Karena di kampung juga, gimana menjelaskan musafir ini? Oke, saya ringkas saja bu. Kalau ibu keluar rumah pamit sama suami bawa koper, bawa nyiapin baju sabrinan, ada gosok gigi, terus ibunya bilang, iya Ustaz, bawa nasi liwet, ya berarti musafir. Saya ulang lagi, kalau antum pamit dari rumah mau pergi, ternyata bawa koper, bawa baju sabrinan, bawa gosok gigi, nyiapin hatut, ada ATM-nya 2 lembar, gitu kan? Berarti apa namanya? Musafir. Ditelepon oleh temannya, keluar, antum lagi di mana? Apa jawaban? Maaf ya, nggak bisa ketemu, saya lagi keluar kota. Berarti ini orang namanya apa? Musafir. Kita jadi kasih gitu. Jadi nggak usah pakai kilometer kelamaan. Pokoknya kalau
keluar dari rumah pamit bawa koper bawa sekian. Waktu itu telepon temannya ternyata dibilang saya nggak bisa ketemu lagi di luar kota, berarti namanya musafir. Oke, saya ilustrasi. Ada ibu Fatimah ngantri tiket dari kereta malam jadi itu ke Surabaya. Ya, kemana nih? Surabaya. Boleh nggak dia nggak puasa? Apa masih wajib? Masih wajib? Boleh nggak puasa? Dia mau ke Surabaya, jadi kereta malam boleh nggak puasa? Hah? Oh, karena perginya malam, Ustaz. Iya, perginya siang sekarang ya. Iya, pergi siang ya. Iya, perginya siang. Saya ganti. Ibu Fatimah membeli tiket mau pulang kampung ke Surabaya. Bawa tentengan, ada tas di punggung, hamil 5 bulan. Karena suaminya Allah alam. Iya. Musafir nggak ibu itu? Boleh nggak puasa? Sepakat? Alhamdulillah, ulama alasan sepakat. Yang kedua, di belakang ibu Fatimah ini ada Mas Andre. Dan Mas Andre? Ya ada. Mas siapa? Firman. Mas Irwan. Hamil nggak? Nggak mungkin. Datang bulan? Oh nggak mungkin. Ya. Bawa tentengan enggak, cuma bawa bantal doang. Ngantri di belakang ibu Fatimah, tapi bukan suaminya. Ya. Mau ke Surabaya kereta yang sama, boleh nggak puasa? Boleh nggak puasa? Nah, ulama boleh bingung. Ibu Fatimah tadi boleh nggak puasa? Boleh, sepakat. 3 ini boleh nggak puasa? Kenapa enggak? Karena nggak hamil, nggak lagi, nggak repot. Gitu kan? Salah. Ayatnya bilang repot apa musafir? Jadi boleh nggak puasa bukan karena repot, tapi karena repot maupun tidak repot, selagi musafir boleh tidak repot maupun tidak naik pesawat 9 jam nyampe ke Saudi, boleh nggak puasa? Repot nggak? Enggak. Kenapa boleh? Ayatnya bilang musafir bukan repot. Ya, coba. Ayatnya bilang jika sedang musafir, bukan jika sedang repot, bukan. Artinya musafir repot maupun tidak, selagi musafir boleh tidak puasa. Antum saya tanya, kalau lagi musafir Surabaya naik kereta, jadi gitu kan, nggak bawa tentengan apa-apa, antum tetap puasa apa nggak puasa? Sudah puasa. Kenapa tetap puasa? Malas kotor, Ustaz. Tetap puasa ya. Di samping antum ada juga teman antum satu kelas paling soleh di kelas, sering ngaji, sering pengajian, sering baca Quran, sering pokoknya soleh banget ya. Di siang Ramadan berangkat sama antum naik kereta, duduk sampingan antum puasa, ini dia kagak, dia enggak puasa. Padahal kemarin orang ini di kelas terkenal soleh. Salah nggak dia tidak puasa? Kenapa tidak? Musafir. Ini pelajarannya. Jika antum lagi musafir, tetap puasa tidak salah, karena pilihan. Tapi kalau antum tetap puasa saat musafir, teman samping antum tidak puasa karena musafir, bukan salah juga. Artinya jika antum pilih tetap puasa, teman antum tidak puasa, bukan berarti antum paling soleh di kereta itu. Coba, jika antum tidak puasa saat musafir, ada teman tidak puasa, bukan berarti antum puasa paling soleh, bukan. Bukan. Karena apa? Puasa maupun tidak puasa pilihan silakan. Artinya yang tidak puasa berarti bukan orang yang bejat, yang tidak puasa bukan berarti imannya lemah, tidak. Dia sudah sesuai SOP. Karena boleh berdasarkan ayat musafir boleh tidak puasa. Lihat di sini. Gitu ya. Oke. Nanti ditanya lebih afdol tetap puasa apa lebih afdol nggak puasa? Kalau Imam Syafi'i dalam mazhabnya lebih afdol puasa. Tapi Imam Malik lebih afdol nggak puasa. Kenapa? Dapat 2 kebaikan. Udah dapat pahala karena rukhsah. Yang kedua bisa makan belum? Ya. Jadi ada yang bilang lebih afdol rukhsah
Karena ngambil rukhsah dapat pahala, karena yang membolehkan Allah. Dan juga yang kedua kebaikannya dia bisa makan di siang Ramadan. Ya, jadi silakan pilih mau Ramadan, mau saat musafir, mau tetap puasa, mau rukhsah, silakan pilihan saja. Tidak ada aturan yang mengharuskan. Ya, oke, ada yang tanya seputar musafir? Ada? Jadi mereka seputar musafir? Oke, karena saya jelaskan pakai contoh tadi ya. Kalau pengalaman. Ada yang mau nanya dulu Ustaz tentang musafir? Tentang musafir ini sama dengan hukumnya untuk sholat. Ya, penjelasan saya ini berlaku untuk sholat, berlaku juga untuk puasa. Ya, kasih. Ya, itu sampingnya. Ini depan. Itu kalau misalkan musafir terus dalam perjalanan yang mungkin tidak ada umur, itu jatuhnya pada saat musafir, perjalanan tidak ada umur, padahal dia pengen jamak kosong takhir, zuhur tertunda. Akhirnya dia ingin melaksanakan zuhur gabung dengan asar. Belumlah datang asar meninggal, dosa nggak usah. Dia masuk kategori meninggalkan sholat zuhur atau tidak? Apa jawabannya kira-kira? Tidak dosa. Karena yang membolehkan menunda sampai akhir zuhur dan takhir itu siapa? Yang membolehkan Allah. Yang mencabut nyawanya siapa? Jadi tidak dosa. Ya, tidak dosa karena ini adalah rukhsah dari Allah. Allah membuat aturan, dia juga berarti menganggap toleransi orang yang butuh melaksanakannya gara-gara keburu ajal tadi. Gitu ya? Jadi tidak salah dan tidak dosa. Makanya kalau ditanya lebih afdal mana, lebih afdal jamak takdim. Kalau saya pribadi lebih afdal jamak takdim. Di awal dibandingkan jamak di akhir. Ya? Oke, ini lain? Ya, silakan. Ya, sulit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, biasa saya kan kalau lebaran pulang kampung Sama saya juga. untuk sholat zuhur dan asar kan 4 rakaat ya. Iya. Kalau misalnya kita berpergian kan musafir itu kita 2 rakaat diperbolehkan atau tidak? Iya. Oke. Pada saat orang musafir ada 2 fasilitas. Jamak zuhur dan asar satu waktu, baik di depan maupun di belakang. Tapi rakaatnya tetap. Berarti jumlahnya 8 rakaat. Itu namanya jamak. Yang kedua, fasilitasnya dikosor. Zuhur tetap 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar waktunya masing-masing dipisah. Ada fasilitas ketiga, jamak plus kosor. Kedua waktu sholat dilakukan dalam satu waktu, baik di zuhur maupun di asar, tapi sholatnya berubah 2 rakaat, 2 rakaat. Gitu ya? Clear? Oke, lagi lain. Ada? Oke, Ustaz, kayaknya sholat ada sepele. Enggak, ini syariat. Jangan dianggap sepele. Ini syariat, dibolehkan. Oke. Memang di kultur orang Indonesia ini nggak lumrah karena mazhab Imam Syafi'i lebih afdal aslinya dibandingkan rukhsah. Kultur Imam Syafi'i itu termakan dari diri kita. Tidak salah, memang itulah kultur. Oke, ada lain? Cukup ya? Lalu, sebagai penutup tentang musafir, sebelum masuk ke yang sakit dan masuk yang berat jalankan dan haid tadi, sebagai penutup tentang musafir, ya, sebenarnya musafir itu kenapa terjadi perbedaan jaraknya? Karena Rasul tidak pernah bersabda berapa jarak dikatakan musafir. Karena Rasul tidak pernah bersabda berapa jarak musafir. Sahabat dulu ikut komando Rasul. Sahabat dulu ikut. Ketika bersama Rasul jalan keluar, kata Rasul jalan. Ketika ikut Rasul keluar daerah, berbuka. Tanpa harus tahu seberapa jauh jarak dikatakan musafir. Akhirnya setelah Rasul wafat, para sahabat kebingungan kapan baru dikatakan musafir. Ini sebab awal perbedaan kenapa terjadi perbedaan jarak musafir. Makanya untuk menengahi ini, ya udah, daripada mengukur jarak yang mana Rasul tidak pernah mengukurnya, lebih baik kita ambil ke makna aslinya saja. Selagi musafir berarti musafir tanpa mengindahkan jarak, karena Rasul juga tidak pernah membatasi jarak. Makanya saya katakan musafir terjemahannya lebih dekat kepada makna lokalisme. Jika warga sana bilang musafir berarti musafir. Ya. Yang ketiga, saya boleh sakit tadi, boleh apa?
berat menjalankan. Bunyi ayatnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang berat menjalankannya yang dimaksud adalah, para ulama fikih sepakat banyak mengatakan yang dimaksud adalah lansia. Siapa tadi? Berarti boleh nggak lansia tidak puasa? Boleh nggak lansia boleh tidak puasa? Tidak boleh. Ayatnya bilang apa? Berat menjalankannya, maksudnya lansia yang kategori berat menjalankannya. Nenek saya tiap hari lari 2 km. Boleh nggak puasa? Wajib. Dia salah. Bukan lansia secara umum, tapi lansia yang dimaksud adalah yang mengalami kendala kesehatan kalau dia puasa. Baru itu yang ditoleransi boleh tidak puasa. Ini yang berat ada tanyakan, kayaknya saya cepatin aja kalau teman-teman. Ada tanya seputar yang berat menjalankannya. Ibu hamil dan menyusui yang ditanya dulu, nanti ada bahasa sendiri. Ada? Oke, kalau nggak ada saya masuk ke bab haid. Bab haid ini bukan berdasarkan Quran, tapi berdasarkan hadis. Kata Aisyah, kami disuruh mengqadha puasa, tapi tidak disuruh mengqadha sholat. Jadi boleh tidak puasa haid karena berdasarkan hadis. Ya, Ustaz, saya puasa. Sejam lagi mau buka dalam bulan. Jadi sejam lagi mau buka dalam sah nggak Ustaz puasa saya? Apa pura-pura nggak tahu deh? Sah nggak puasanya? Tidak. Batal nggak puasanya? Batal. Boleh nggak makan? Berarti Ustaz sehari aku puasa lapar dulu dapat pahala. Tuhan berkata aku. Allah itu beda. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal hamba-Nya. Sekalipun secara fikih puasanya nggak sempurna, batal gara-gara datang bulan, tinggal tersisa sejam lagi, tapi di hadapan Allah tidak ada amal yang sia-sia. Gitu ya? Sebab tidak ada amal yang sia-sia. Nah, dari keempat ini, ada yang saya tadi mau tanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya jawab yang itu sekarang. Dan mereka tuh hidayahnya. Ustaznya enak ngomong doang. Kenapa enggak? Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, kalau misalkan kita laki-laki sebagai laki-laki kan kita harus menafkahi selama sebulan di bulan Ramadan. Kalau misalkan kita terpaksa untuk mengerjakan sesuatu yang sangat berat, saya tidak bisa bilang, pokoknya itu masuk dalam kategori yang berat untuk menjalankan puasa. Itu gimana hukumnya Ustaz? Kalau dikatakan oleh ayat ini berat, ketahuan sudah puasa atau sebelum puasa? Ayo. Ayat ini bilang dia mengalami berat saat puasa kan? Saat puasa. Pertanyaannya, dia tahu berat atau tidak puasa malam ini atau tunggu puasa dulu? Puasa dulu. Arti jalankan dulu puasa. Jika pada saat menjalankan puasa antum bahaya nyawanya gara-gara tetap puasa, baru boleh buka. Tapi gara-gara saya boleh melakukan Ustaz, berarti boleh kok nggak puasa, berarti kalau saya nggak puasa, enggak, jalankan dulu. Karena ayat ini bilang apa? Berat menjalankannya. Jalankan dahulu puasa. Setelah saat dia menjalankan mengalami kendala kesehatan dan sebagainya, baru dia berbuka. Gitu ya? Oke, lagi lain. Ada. Nah, ibu hamil dan menyusui. Maaf, ada yang hamil menyusui sini? Ibu hamil dan menyusui, sering kita dengar pendapat qadha apa fidyah? Qadha apa fidyah ibu hamil menyusui? Belum tahu satu tahun. Insya Allah tahun depan aku ngisi pengajian di sini udah punya anak semua. Amin. Oke. Lihat, ibu hamil dan menyusui nggak ada dalam Quran. Nggak ada dalam Quran. Pakai dalil hadis banyak simpang siur. Dalil kita dalam Islam apa yang pertama? Quran. Kalau nggak ada dalam Quran, kalau nggak ada dalam hadis, apa yang ketiga? Ijma, keseragaman pendapat umat Islam setelah Rasul meninggal. Tapi ijma nggak ada kalau Rasul masih hidup. Itu namanya pemaksulan. Ya. Saya ulang, ijma itu keseragaman pendapat para ulama setelah Rasul wafat. Bilang semua ada yang terakhir dari umat Islam yang tepat apa? Kias. Kalau bahasa kias itu mirip-miripkan. Kenapa
narkoba haram karena dia dimiripkan dengan khamar. Nah, dalam Quran, dalam hadis nggak ada ibu hamil menyusui penjelasannya. Pertanyaannya, dalil kita pakai apa? Ijma, nggak mungkin. Berarti dalil kita pakai apa? Kias. Nah, ada berapa orang boleh nggak puasa? 4. Ibu hamil, kalau kita kiaskan mirip ke siapa? Ibu hamil bisa nggak dikiaskan ke musafir? Bisa Ustaz tadi contohnya? Bukan. Bukan. Ibu hamil bisa nggak dikiaskan ke musafir? Enggak. Jauh panggang dari api. Bisa nggak ibu hamil dikiaskan orang lain? Enggak. Bisa nggak ibu hamil dikiaskan dengan orang yang sakit? Bisa? Kenapa bisa? Karena nanti habis Ramadan melahirkan nanti 10. Jika ibu hamil mirip orang sakit, dikiaskan dengan orang sakit, berarti ibu hamil menyusui bayar apa? Qadha. Tapi ibu hamil juga mirip seperti orang berat menjalankannya. Sebenarnya dia bisa puasa, akan kendala gara-gara bayinya. Bisa dia puasa, tapi kan kendala bayinya. Berat menjalankannya, berarti ibu hamil bayar fidyah. Jadi silahkan mau bayar fidyah, silahkan mau bayar qadha, silahkan, tidak ada salah. Ustaz, setahu saya di RT saya ibu-ibu qadha plus fidyah. Ada? Ya silahkan aja kalau sanggup. Tapi ingat, bicara berkaki ini terkesan memberatkan. Karena aslinya fidyah itu solusi orang nggak bisa qadha. Kalau sudah bisa qadha, ngapain fidyah lagi? Jadi silakan mau qadha, mau fidyah, tidak salah. Ibu hamil dan menyusui boleh kedua-duanya. Nah, cukup ya. Kalau masih banyak waktunya, karena masih ada yang nanya lagi. Oke, kalau cukup saya kasih penjelasan terakhir tentang perbedaan jumlah rakaat tarawih. Ya, di sini berapa di sini? 11 ya, sama saya juga 11. Iya. Ada yang 11, ada yang 23. Biasanya saya ingin menjelaskan ini perbedaan jumlah rakaat tarawih. Tapi saya pakai cerita. Pada Ramadan edisi perdana, tahun berapa tadi? Nabi Muhammad bersama sahabat dapat perintah kewajiban puasa, tapi nggak ada tarhib Ramadan. Rasul nggak bikin pengajian mengundang jamaah sahabat bahwa besok Ramadan kita sebelum Ramadan bikin pengajian juga. Dapat ayat puasa laksana. Pada cerita hari pertama puasa berjalan. Datang malamnya sholat maghrib. Habis sholat maghrib Rasul pulang, lalu sholat isya. Habis sholat isya pulang. Itu biasanya Rasul. Tumben-tumbennya Ramadan edisi perdana, hari pertama, malam pertama, dan belum ada tarhib Ramadan kayak kita. Habis isya Rasul biasanya tidur, tapi ternyata Rasul habis isya ke masjid lagi sholat. Sahabat melihat Rasul tumben-tumbennya ke masjid lagi, biasanya habis isya langsung tidur. Akhirnya para sahabat menyimpulkan pasti ini amal khas malam Ramadan. Akhirnya para sahabat pun ramai ke masjid ikut Rasul sholat pada malam itu. Sholat apa? Nggak tahu sholat apa. Nggak tahu, betul tidak? Sahabat nggak nanya, maaf ya Rasul, miskin. Usulnya apa ya Rasul? Nanya Rasul. Nggak nanya usulnya apa. Tapi sahabat nggak tahu sholat apa. Yang penting ikut meneladani Rasul sholat. Nggak tahu sholat. Tahu nggak mereka rakaatnya berapa? Nggak tahu. Yang penting ikut seperti Rasul. Ini sahabat yang sangat terdepan dalam meneladani Rasul. Makanya wajar suatu hari Rasul dilarang oleh Allah memakai cincin emas. Oleh Rasul langsung dicopot, dibuang ke sumur. Ada sahabat sekitar Rasul memakai cincin emas juga ikut nyopot, dibuang ke sumur. Kalau aku jadi sahabat memakai cincin emas, aku copot nggak hari ini? Dibawa ke sumur kan? Enggak, dibawa ke gaji. Dibawa ke gaji. Kalau bisa punya Rasul aku kantong itu bawa ke sana juga. Iya. Untung aku udah jadi sahabat. Aku jadi sahabat aja. Malam pertama, malam kedua diintip lagi bersahabat. Habis isya ternyata Rasul ke masjid lagi. Kata sahabat, malam kemarin Rasul bukan nggak bisa tidur mungkin. Memang ini amal khas malam Ramadan. Akhirnya sahabat pun ke masjid lagi, sholat ke masjid seperti malam pertama. Ternyata malam ketiga di luar dugaan Rasul ditunggu-tunggu nggak sholat ke masjid.
sampai larut malam. Akhirnya sahabat bubar. Habis subuh Rasul konferensi pers. Nasi tumpung habis subuh. Apa batu? Kalau bahasa kita, saya tahu kok kalian tunggu saya mau sholat seperti itu malam tadi. Tapi sengaja saya nggak keluar. Khawatir kata Rasul, jika sholat itu akan jadi sesuatu yang wajib bagi umat. Maka Rasul nggak. Malam berapa itu? Malam keempat, malam kelima sampai malam 29 Rasul ke masjid lagi apa kagak? Hah? Malam 24 sampai 29? Enggak. Di Masjid Nabawi sepi, enggak ada tarawih seperti sekarang. Sampai Rasul wafat, berapa kali Rasul melewati Ramadan? Umur 55 beliau puasa kan tadi? Meninggal usia 63. Berarti Rasul melewati Ramadan kurang lebih 8 atau 9 kali. Seumur Rasul hidup semenjak malam itu Masjid Nabawi sepi, habis Isya nggak ada tarawih. Nggak seperti sekarang. Rasul meninggal yang gantiin siapa? Abu Bakar 2 tahun setengah. Berarti berapa kali Ramadan? Ya kurang lebih zaman Abu Bakar terjadi Ramadan 2 kali ya. Di zaman Abu Bakar juga di Masjid Nabawi tidak ada tarawih seperti sekarang, sama seperti zaman Rasul. Pertanyaannya, tarawihnya hilang atau masih ada? Masih ada, tapi dilakukan di rumah masing-masing. Nah, Abu Bakar meninggal yang gantiin siapa? Umar. Nah, Umar ini terkenal suka belusukan. Kalau ada orang yang suka belusukan sekarang, tahu Umar. Ya. Ada 3 cerita belusukan Umar yang terkenal. Pertama, Umar belusukan ketemu satu tenda, ada istrinya mau melahirkan. Nggak ada yang bantu, nggak punya makanan. Teriak suaminya nangis, mana presiden kami? Katanya terkenal adil. Terdengar oleh Umar, langsung pulang ke rumah, dia pikul gandum sendiri, dia sampai ke sana. Di jalan ketemu istrinya. Pak Umar, tugas saya, kok ada yang pikul? Nggak apa-apa, biar pikul. Kalau aku punya dosa di daerah kamu yang pikul sama saya. Ya Pak Umar, maksud saya. Dia udah pikul sendiri kata Umar. Ya, dia ajak istrinya jadi bidan. Melahirkan lalu karena istrinya, alhamdulillah masih ada orang baik di kota ini ya, makna Umar kita. Yang namanya istri mana ada tega suami dihina. Kata istrinya, Pak, yang bapak hina itu yang pikul gantung tadi itu Umar. Oh gitu loh, astagfirullah. Ini kisah Umar yang belusukan pertama sampai sekarang. Yang kedua, Umar juga belusukan. Beliau melewati satu rumah ibu-ibu yang ketika kesepian ditinggal suaminya keluar kota. Nyanyi dia malam itu nyindir. Apa kata ibu itu nyanyinya bahasa kita? Kalaulah bukan karena takut kepada Allah, ranjangku udah goyang oleh laki-laki lain. Apa maksudnya? Akan selingkuh kata istri ini. Kalau untung masih ada rasa takut kepada Allah. Kata Umar, bahaya. Bahaya. Untung masih ada iman. Itu satu ibu. Kalau ibu yang lain gimana? Akhirnya Umar nyuruh istrinya untuk ngecek siapa suaminya. Ternyata suaminya tugas perang keluar kota. Akhirnya Umar minta pendapat dengan anaknya Hafsah, statusnya istri Rasul. Hafsah istri Rasul. Ummul Mukminin, bunda suri orang Islam. Kata Umar mau nanya, bukan ayah, tapi khalifah. Yang tanya khalifah. Aku bukan tanya putriku, aku nanya ibu suri orang Islam, istri Nabi. Kata Umar, berapa kuat perempuan ditinggal oleh suami? Kata Hafsah, kalau bukan yang nanya khalifah gak jawab. Kata Hafsah, paling kuat maksimal 3 bulan. Keluar dekret dari Umar. Apa kata Umar dekrenya? Setiap pejabat, setiap pasukan perang yang lebih dari 3 bulan balik ke kota, rohing tugas, suruh ngecas dulu orang. Ya, ini hasil belusukan Umar. Makanya nanti ada kalau nikah saya meninggalkan istri saya selama 3 bulan berturut-turut, tapi istri saya tidak ridho. Kenapa 3 bulan? Dari sini. Ya, oke. Belusukan terakhir di bulan Ramadan Umar belusukan. Dia lewat ke rumah-rumah masyarakat, dia dengar di tiap rumah, Masya Allah, selama dengannya dia baca rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Al-Waqi'ah. Sholat di dekat rumah baca Al-Ikhlas, An-Nas di jemaah rakaat ya. Yang ini baca setiap rumah didengarkan sholat semua tarawih riuh di rumah masing-masing dengan sholat tarawih di rumah masing-masing. Mendengar ini umat terbesit ide. Apa salahnya jika sholat itu dikumpulkan di masjid, dijamaahkan? Enggak bid'ah kok. Kenapa enggak bid'ah? Karena sholat berjamaah lebih afdal dari sholat sendiri. Itu tidak dikatakan sholat apa. Hadis ini umum.
Hadis ini umum. Sholat berjamaah lebih afdal dibandingkan sholat sendiri. Hadis ini tidak mengatakan sholat wajib berjamaah lebih afdal dibandingkan sholat. Ayat ini hanya mengatakan sholat berjamaah. Tidak tahu sholat apa, berarti hadis ini umum. Maka Umar berpikir, apa salahnya jika dikumpulkan di masjid sholatnya berjamaah? Akhirnya malam besoknya dikumpulkan banyak sahabat hari itu ke Masjid Nabawi sholat berjamaah tarawih untuk edisi perdana. Imamnya seorang sahabat yang terkenal suaranya merdu seperti seruling Nabi Daud, namanya Ubay bin Ka'ab. Imam sahabat, makmumnya sahabat. Yang nyuruh berarti ijma. Ijma sahabat. Dalil bukan? Dan tadi ijma tadi lebih. Berapa rakaat malam itu? Wahai bahasan kita. Dalam salah satu riwayat, saya tidak mentarjih pendapat yang kuat mana. Saya tidak mencari pendapat yang kuat. Hanya ingin mendanai saja. Dalam salah satu pendapat, malam itu Umar nyuruh tarawihnya 23 rakaat. Berapa tadi? 23. Inilah dalil mereka yang 23. Yang 11 rakaat dalilnya riwayat Aisyah. Bunda Aisyah ditanya bagaimana sholat malamnya Rasulullah ya Bunda? Jawab Bunda Aisyah, sholat malamnya Rasul tidak lebih dari 11 rakaat. Ramadan maupun di luar Ramadan. 4, 3. Jangan ditanya lebih bagus dari itu kata Bunda Aisyah. Ingat, ini bukan informasi dari Pak Bola, bukan? Ya. Jadi 4, 3. Jadi kata Bunda Aisyah jangan ditanya lebih bagus dari itu. Inilah dalil mereka yang 11 rakaat. Nah, di sini kan kita sholatnya 4-4-3 kan? Iya, 4-4-3 kan? Kenapa 4-4-3 dan 11? Letter luck mengikut riwayat apa yang dijelaskan oleh Bunda Aisyah. Ustaz yang mana yang benar? Saya tidak mencari pendapat yang benar. Saya ingin mendamai. Halo, ini saya mendamai. Pada zaman Umar bin Khattab malam itu yang nyuruh 23. Bunda Aisyah yang mengatakan 11 masih itu. Pada malam itu Umar nyuruh tarawih 23, Bunda Aisyah masih. Bunda Aisyah bukan orang penakut, walaupun perempuan. Dia pernah perang besar bersama Ali terkenal yang perang Jamal, perang Ulbah. Andainya 23 salah, pasti Bunda Aisyah tegur, protes, tunjuk rasa malam itu. Umar kau rancang lebih dari Rasul 11. Tapi Bunda Aisyah tidak komen sampai hari ini kita dengarkan. Andai yang 11 salah, yang 23 benar, tidak mungkin Umar rancang lebih dari 11. Saya tanya sekarang, yang 11 dan 23 tadi sabda Rasulullah bukan? Lalu yang 23 tadi sabda Rasul bukan? Tapi keputusan Umar yang 11 sabda Rasul bukan, tapi hasil pengamatan Bunda Aisyah. Artinya jumlah rakaat itu tidak keluar dari mulut Rasul. Nah, yang keluar dari mulut Rasul bunyi hadisnya, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini yang keluar dari mulut Nabi. Hadis yang sahih dari Imam Bukhari kata beliau, barang siapa sholat karena motivasi iman dan ingin dapat pahala, kata Nabi akan dihapuskan dosanya yang telah lalu. Rasul bilang siapa tadi? Siapa yang sholat? Rasul mengatakan rakaat enggak? Tidak. Berarti hadis ini umum apa khusus? Umum. Karena umum inilah Bunda Aisyah enggak masalah ada yang 23. Karena umum inilah kenapa Umar berani lebih dari 11. Karena umum inilah kenapa Bunda Aisyah bilang 11. Ya? Jadi kesimpulannya rakaat tarawih tidak disabdakan Nabi berapa jumlahnya. Rasul hanya menyatakan siapa yang sholat. Ya, berarti kalau begitu, maaf, apes-apesnya malam itu sholat tarawih cuma 2 rakaat. Langsung gitu, dapat tarawih enggak? Kenapa dapat tarawih? Karena Rasul nggak bilang berapa rakaat tarawih. Maaf, nanti yang dulu ya. Iya. Terakhir, maaf terakhir terus ya. Terakhir. Witir bukan sholat qunut. Witir bukan sholat, tapi
witir sholat ganjil. Witir sholat ganjil. Jika witir sholat penutup, tidak mungkin Abu Bakar witir habis isya, lalu nanti malam dia tahajud. Abu Bakar biasa witir habis isya, tapi nanti malam dia tahajud. Kalau witir sholat penutup, berarti Abu Bakar tidak bisa lagi melakukan sholat tahajud kan? Makanya witir bukan sholat penutup, tapi sholat ganjil. Nah, ini guys bawah. Berhubung witir jumlah rakaatnya ganjil, maka bagusnya diletakkan sebagai penutup. Benar? Saya bilang, witir bukan sholat penutup, tapi sholat. Tapi mengingat witir jumlah rakaatnya ganjil, bagusnya dilakukan terakhir atau penutup. Ini kira lagi. Dari tanya lagi, kalau saya dapat pertanyaan ini, ya. Dan juga tidak boleh witir 2 kali dalam semalam, karena jadinya kenal. Tidak boleh witir 2 kali dalam semalam, karena akan jadi benar. Oke Ustaz, kalau begitu habis tarawih 1 rakaat, nanti malam 2 rakaat, tetap aja Ustaz. Sabda Rasul bukan dicari celahnya, ya. Sabda Rasul bukan untuk dicari celahnya. Pokoknya witir sekali dalam semalam, nggak boleh 2 kali. Kalau naik motor biasanya bonceng enak, tapi yang dibonceng keluar. Ya. Ceramah lagi punya ngomong enak, yang dengerin kapal selesai. Ya, silakan pertanyaan sekarang. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Sekarang dibuka sesi tanya jawab. Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra dari modern jika ada saat siang hari itu puasa lalu kita tertidur, lalu tidak sengaja mungkin lebih biasa di sana. Kalau tidak sengaja, kalau gitu ya biasa keluar mazi atau mani itu sebenarnya membatalkan atau tidak? Iya. Saat puasa keluar air mani itu tidak membatalkan puasa jika keluarnya tanpa disadari atau dilakukan dengan penuh kesadaran, baik dengan sendirinya maupun dengan orang lain. Paham maksud saya? Keluar air mani jika dikeluarkan dengan sengaja, baik sendirinya maupun dengan orang lain, puasanya batal dan kena kafarah. Tapi jika tidak sengaja, mungkin karena tertidur mimpi basah, maka puasanya tetap sah, tinggal mandi wajib saja. Ya. Jadi yang membedakan sah atau tidaknya karena kesadaran atau tidak. Nah, mimpi pasti tidak sadar. Ya. Kalau mimpi sadar itu namanya ngayal. Ya. Clear kan? Oke, yang lain. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana pendapat Ustaz tentang permulaan puasa Ustaz sama Idul Fitri, ya, perbedaan awal Ramadan, perhitungan kalender Hijriah, kalender Ramadan, ataukah melihat bulan? Yang hilal ada dengan metode hisab. Ya. Menyikapi perbedaan ini, pertama, tidak boleh terjadi perbedaan dalam satu akal. Tapi perbedaan beda makna atau dengan beda lokasi terjadi pada zaman sahabat. Ada di sana di Quraisy namanya dalam Kitabul Maun. Antara warga Syam dengan warga Madinah itu jauh ya. Syam itu Syria atau Timur Tengah sekarang. Dengan Madinah terjadi perbedaan awal Ramadan 1 hari. Ini wajar dan toleransi karena perbedaan makna, lokasi dan terbitnya ufuk beda. Nah, yang nggak boleh itu dalam satu akal, nggak boleh terjadi. Oke lah, nggak boleh terjadi Ustaz. Tapi kan bagaimana terjadi? Nah, artinya kita punya PR besar ke depan untuk menyeragamkan ini. Nah, sebelum datang kesepakatan menyeragamkan ini, kita harus punya sikap kan? Bagaimana Ustaz menyikapinya? Nah, menyikapinya adalah ikutlah seperti yang awal antum yakini. Contoh, saya imam, antum jadi makmum. Menurut saya menyentuh istri nggak batal, menurut antum batal. Sah nggak antum jadi makmum saya? Pasti di dalam pandangan antum saya ini batal kan sholatnya. Loh kok jadi makmum dia? Berarti aku sholat di belakang ayah sholatnya tidak sah loh. Nggak boleh seperti itu.
Saya berjalan dengan paham saya, aku berjalan dengan paham aku. Maksud saya begini, jika aku yakin Ramadan hari ini dan Lebaran besok, hari Kamis, misalnya contoh, maka yang haram puasa pada hari Lebaran adalah dia yang yakin besok. Jadi tidak boleh saling sibuk. Ini untuk menyikapi perbedaan sebelum tercapai kesepakatan itu. Kalau kita perhatikan 9 kali umur Rasul melewati Ramadan, ternyata kalau antum buka kitab Bulughul Maram, ternyata menentukan Ramadan atau tidak besok, Rasul tidak pernah ada campur tangan dari langit. Maksud saya Rasul besok Ramadan atau tidak ada wahyu dari Allah. Misal contoh, kata Jibril, besok Ramadan ini firman dari Allah. Tidak ada. Yang ada dalam kitab Bulughul Maram, Rasul dapat laporan dari Ibnu Abbas, ya Rasul, aku melihat hilal. Oke, kata Rasul, besok Ramadan puasa. Rasul juga dapat laporan dari seorang Arab Badui, tapi Rasul tidak kenal. Kata Rasul, apakah kamu melihat hilal? Apa melihat hilal? Lalu kata Nabi, apakah kamu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Ya Rasul. Artinya agama Islam. Oke, kata Nabi, umumkan besok Ramadan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pada zaman Nabi, Ramadan atau tidak hari itu keputusan mereka bersama, tidak ada campur tangan dari langit. Kenapa? Demi menumbuhkan masyarakat setelah Rasul wafat, biar mereka terbiasa bagaimana menentukan Ramadan. Ada Nabi maupun tidak, ya, ada Nabi maupun tidak. Maka langit tidak ikut campur menentukan itu. Pertanyaannya sekarang, jika salah besok Ramadan, yang benar hari ini, atau jika yang benar hari ini yang salah besok, dosa mereka yang salah? Dosa? Tidak. Rasul pernah mengatakan, "Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajrun, wa in akhta'a falahu ajrun." Karena Nabi, kalau ada orang pemangku keputusan menentukan ternyata benar, pahalanya 2. Kalau salah, pahalanya 1. Artinya walaupun salah tidak ada yang menentukan hari ini salah. Apakah dosa mereka pada puasa hari ini? Tidak. Ada yang menentukan besok salah. Apakah dosa mereka puasa besok? Tidak. Kedua-duanya bagi dalam hadis Nabi tadi, benar maupun salah, mereka tetap diapresiasi karena mereka berijtihad. Artinya begini, maaf, jika yang ini keputusan pemerintah, pasti benar? Pasti benar? Tidak. Apakah pasti salah? Keputusan yang lain, apakah pasti benar? Apakah pasti salah? Jika kedua-duanya mungkin benar, mungkin salah, kenapa? Jika kedua-duanya mungkin benar, mungkin salah. Toh jika walaupun salah tidak dosa. Ya, ini komentar saya. Jadi ini tugas kita bersama sebagai generasi ke depan. Nanti aku jadi menterinya, saya jadi presidennya, gitu kan? Ya, karena yang akan presiden dan yang akan menteri adalah presiden, gitu kan? Nanti kita kolaborasi bersama. Aku ketua MPR-nya, ada anggota DPR-nya, nanti gitu kan? Aku yang di sini jadi gubernurnya, gitu kan? Nanti kita putuskan bersama, nanti kita diskusikan bersama ke depan, ya. Jadi memang ada usaha dari beberapa ormas termasuk pemerintah untuk menyerahkan ini, gitu ya. Oke, dari lain? Oh, banyak sekali ya. Oke, silakan. Assalamualaikum. Ini untuk masalah imsak. Jadi saya pernah dengar dari teman saya, kalau imsak itu hanya peringatan, jadi masih dibolehkan minum. Iya, oke, saya jelasin. Imsak itu sebenarnya bukan awal puasa. Karena awal puasa startnya pada saat azan subuh. Kenapa Ustaz ada imsak kok di Indonesia ya? Tadi saya katakan orang Indonesia ini malas ngaji. Udah ngaji susah paham. Udah paham cepat lupa. Ya? Daripada mereka, kalau mereka susah paham cepat lupa, nanya ke siapa lagi? Ke Ustaznya kan nanya. Kan makanya Ustaznya dia repot ditanya di komando. Insya diberi lampu start, lampu kuning, biar besok nanya lagi kapan mulai Ramadan. Ya, itu hanya kebijakan local wisdom untuk menyeragamkan masyarakat daripada mereka bingung kapan mulai start puasa, maka diberi lampu kuning yaitu insya. Jika insya ampun bangun belum sempat sahur dapat. Yang penting belum clear. Begitu juga apa yang terjadi pada saat habis sahur kan, habis tarawih biasanya ada nawaitu kan, nawaitu soma maudid. Itu nggak ada dalilnya. Kalau dibilang iya, tapi kan ada tapi. Karena banyak jamaah nanya, Ustaz semalam saya sahur lupa niat. Saya tanya balik, ibu sahur karena apa mulai?
Yang berperang juga membaik kalau satu orang kena perhatian istri. Terus ibu suruh sahur nyetel alarm, ibu sahur nyetel alarm. Terus ibu nyuruh anak bangunin suami untuk sahur. Iya, saya bilang ke anak saya, nak bangunin papa sahur besok puasa. Bu, itu udah niat. Itu sudah niat. Kenapa ada hal itu? Biar ustadznya nggak ditanya lagi besok akhir malam ini komando apa itu? Di komando biar yang ditanya lagi ustadznya udah pusing ditanya terus belum niat. Akhirnya habis tarawih di bulan awal itu. Itu nggak ada dalilnya. Kalau dibilang bid'ah iya, tapi kan itu adalah kebijakan saja biar masyarakat ini menghadapi masyarakat yang malas ngaji, susah paham dan cepat lupa. Gitu ya. Oke. Terakhir ada satu. Ya, untuk akhwatnya mungkin ada yang bertanya dari sisi akhwat. Ada apa? Akhwatnya nggak ada yang nanya? Ya, Iwan, satu terakhir. Itu dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang itikaf, Ustaz. Itikaf. Ya, itikaf yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah seperti apa? Ya. Itikaf itu ada dua. Ada itikaf secara umum, kapanpun, bulan apapun, dan di waktu apapun. Yang penting masuk masjid, dia niat mendekatkan diri pada Allah, walaupun mungkin hanya sejenak, atau cuma 5 menit, atau sejam, atau sehari semalam, itu namanya itikaf. Tapi itikaf secara umum. Tapi kan di akhir Ramadan ada ibadah spesial, itikaf secara khusus. Yang mana Nabi mengkulung baju, apa maksudnya mengkulung baju? Akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, Rasul mengkulung dengan bajunya dan mengkulung tempat tidurnya. Maksudnya apa mengkulung dengan bajunya? Tekun beribadah. Mengkulung tempat tidurnya maksudnya apa? Mengurangi banyak tidur, banyak qiyamul lail. Kalau kita kan 10 akhir Ramadan mengkulung tempat tidur dibawa ke masjid. Iya, Rasul itu menjelang Ramadan di bulan Syawal banyak puasa kan? Tapi kalau kita menjelang Ramadan enggak. Gitu ya? Itu beda kita ya Rasul kan? Iya. Oke, ibadah spesial versi Rasulnya di 10 akhir Ramadan itikafnya. Dia baru masuk masjid sebelum tenggelam matahari tanggal 20. Maksudnya, dia setelah asar atau sebelum maghrib, dia sudah di masjid sebelum hari 21. Baru bisa pulang malam takbiran. Ya, baru bisa pulang malam takbiran. Tidak boleh keluar masjid kecuali khusus karena toiletnya ada di luar sana. Boleh itu. Jadi itu itikaf secara khusus yang memang disunahkan Nabi. Itu ya. Boleh nggak yang perempuan itikaf di masjid? Boleh. Karena setelah Rasul wafat, istri Nabi pun di masjid itikaf juga. Dan bunyi ayatnya wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu gauli istrimu sedangkan kamu itikaf. Maksudnya apa? Jangan kamu itikaf bersama istrimu ada nada-nada mau menggauli istrimu. Tapi kan nggak mungkin ya itikaf kan kita menggauli istri masjid nggak mungkin. Memang ada kapasitas, ada kan? Ya, makanya ayat ini seakan berdilatan lagi itikafnya juga bersama istrinya. Ya, boleh seperti itu. Clear Pak ya? Oke, ada lain? Cukup ya. Nanti kalau ada diskusi kita lanjut nanti selanjutnya. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasan saya tadi sudah saya bikin makalahnya. Kalau mau nanti ada saya kirim PDF nanti ya. Ya, nanti ada saya kirim. Ringkasannya lengkap versi ayat itu. Ya, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz atas pemaparannya. Semoga apa yang telah Ustaz sampaikan dapat kita mengerti dan dapat kita amalkan, dan nantinya kita dapat menjalankan puasa ini sesuai dengan syariat, dengan tujuannya kita lebih bertakwa kepada Allah dan tidak menjadi hamba yang tumen-tumenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain dipaus? Tinggal di finish doang.